Bu, aku dari jarak sana aja udah nyium nih baunya wangi banget. Harumnya enak Ini loh, sekali. yang tengah ini ya Bu ya? Makanan khas Tegal. Jengkol namanya. Jengki ini loh, buatannya Ibu Nur tiada duanya. Rasanya sudah merasakan belum? Belum makanya nih. Coba. Boleh ya? Tadi kan baru langsung ya? masak, Iya, makanya ini yang Capek, tadi iya. yang dioseng-oseng ya. Kalau Pak Entus tuh masih makan siang di rumah nggak sih Bu? Sering kadang. Sering? Ya. Oke. Pulang ke rumah rame-rame gitu? Rame-rame bawa dengan teman-teman. Ya, ayo pada makan bareng-bareng. Ini masakan istri saya yang selalu enak jare, kata dia. Gitu. Jadi salah satu pujiannya adalah dari segi makanan gitu ya. Apa yang paling disuka sama Pak Entus? Ikan makanan? goreng Ikan sama goreng, cumi, cumi, sambal ada terasi, cumi, ya. sambal terasi. Terasi. Oh ini yang tadi katanya Ibu, sambalnya Iya, nguleknya harus pakai Perasaan. goyang, harus pakai perasaan. Aku juga mau cobain cuminya ya Bu ya. Cuminya biar seperti apa? Sering curhat sama Bapak gitu? Ya terkadang kalau ada keluhan apa ya kita rasakan bersama lah. Dirasakan bersama? Termasuk rasanya yang enak ini ya? Iya rasakan yang masakan ini yang dia jarang makan di warung Mbak. Kita selalu masak sendiri. Masak di rumah? Iya. Selalu? Kalau dia pentas wayang di jalan, Mama masak ini apa belum makan? Udah kita masakin. Siap makan ini. Saya belum makan siang. Manja nggak sih Bu, Pak Entus Bu? Ya, namanya juga laki-laki kadang manja kadang tidak. Kalau pas lagi emosi ya cuma kenapa sih marah-marah terus kok pulang-pulang kok marah? Senyum dong. Bapak itu kalau misalnya baru habis pulang gitu pertama kali yang dilakukan tuh sebelum ke meja makan ada apa dulu Bu? Mungkin mampir kemana dulu gitu? Duduk pegangnya wayang. Oh langsung pertama hal yang dipegang Iya, adalah wayang wayang, gitu iya. ya? Kesetiaan dia kalau mau tidur kan wayang. Tidur sama wayang dulu baru tidur sama ibu. Tidak harus dengan ibu. Yang faktor pertama adalah memegang wayang. Wayang dulu dipegang. Tidur belum memegangnya belum bisa tidur, harus megang wayang dulu. Walah. Untung ibunya nggak cepet marah ya nomor 2 kan sama Jangan. wayang ya Bu ya? Jadi benar-benar harus 3M Mbak. Memasak. Memasak Ya. tadi. Masak untuk bersolek dandan. Ketiga manak, bikin keturunan anak. Bikin keturunan. Ya. Kalaupun ada namanya kita jodoh harus punya keturunan dong. Yang kita harapkan adalah anak kan ya. Setelah kita ada anak kan suasana kan jadi ramai, tidak sepi. Benar. Iya. Ngomong-ngomong soal anak, katanya juga minggu-minggu ini adalah minggu yang sangat spesial karena Jana ini putri tersayang, satunya putri ya, anak perempuan, tapi juga satu-satunya yang menjadi penerus profesi sebagai dalang. Ini katanya akan pulang karena akan main begitu ya? Main. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol juga kali ya, Jana kan lagi siap-siap gitu. Nanti kita pulang, kita terusin lagi. Kita terusin lagi, ngobrol-ngobrolnya lagi ya. Lagu dablek liwat sok modern. Pun romo bakal kaya koyo cayu. Mama. Baru mau disapa. Lagi sibuk banget tadi kayaknya ini peperangan antara yang kiri dan yang kanan gitu ya. Ini Asik banget. perform pertama di Tegal gitu kan, harus ditonton keluarga, teman-teman, terutama ya sahabat-sahabat warga Tegal gitu kan. Bangga ya Bu ya. Saya merasa orang tua sangat senang sekali anaknya mau. Anaknya mau. Menjadi generasi penerus bapaknya. Dia berharap bapaknya supaya salah satu ada harus yang mewakili, mewarisi. Tapi Jana emang dari kecil sudah dari lama suka sama atau pengen ngedalang gitu. Kalau saya jujur dari kecil itu gak pernah suka, malah gak sempat mengenal wayang. Tapi saya dulu ada temennya papa dari Solo itu datang ke sini, terus diajarin dasar-dasarnya gitu lah. Terus akhirnya dari situ tertarik gitu loh. Lewat dalang itu bisa ngungkapin apa yang kita rasain, yang biasanya kita emosi, kita punya pemikiran apa, daripada kita ungkapin ke Daripada orang, ditahan? atau diapain gitu kan. Mending kita luapin di wayang, karena nonton wayang itu bukan cuma dijadikan tontonan, tapi juga dijadikan tuntunan. Wih. Jadi setiap perbuatan Ini persis manusia, kata-katanya Pak Entus nih kayak tadi saya pernah denger gitu ya Bu ya. jadi makanya kalau kita nonton wayang itu pasti orang mikirnya bosen gini. Tapi kalau kita amati baik-baik, kita pasti bisa ambil hikmahnya itu. Sering diajarin sama manggilnya Abah ya? Iya, Abah. Sering diajarin sama Abah? Iya, sering konsultasi juga. Galak nggak Abahnya kalau lagi ngajarin? Oh, kalau nggak ada sih bilang aja.
galak-galak enggak. Ya kalau orang tua sih galak relatif ya demi kebaikan anaknya sendiri. Apalagi kan saya anak perempuan satu-satunya. Iya. Jadi kebetulan dulu mbah saya itu wening ya, dalam arti itu kayak berpesan sama abah itu kelak penerusmu adalah seorang perempuan, dan alhamdulillah Benar ternyata ya, terbukti bener ya. seorang perempuan. Cita-citanya terbukti, mewarisi bapaknya nanti. Nah, terakhir deh kalau gitu, sosok abah di mata kamu. Baik, kan kamu ngeliat di berbagai sisi nih, dari sebagai seorang abah, sebagai seorang bupati, sebagai seorang dalang juga. Kayak gimana? Kalau lihat sekarang sih lebih cenderung sibuk ya, karena kan harus bagi waktu. Harus bagi waktu antara dengan profesinya, dengan jadi bupati, dengan jadi ayah. Tapi selama ini sih beliau cukup adil, maksudnya dalam arti walaupun sibuk tapi tetap kadang mampir ke Solo gitu, kadang telepon. Jadi ya sayanya aja yang harus bisa mengerti posisi orang tua, karena kan kita hidup nggak selamanya sama orang tua kan, kita kan punya kehidupan masing-masing di mana kita akan dilatih buat jauh dari orang tua. Kalau boleh pilih, mendingan punya abahnya seorang dalang apa seorang bupati? Kalau saya lebih senang jadi dalang. Lebih senang jadi dalang. Kenapa? Karena saya lihat itu, kenapa ya? Bukan karena beban juga ya, karena lebih enjoy-nya gitu loh. Karena memang ya bukannya saya tidak mendukung itu, tidak, ya lebih kelihatan karakternya setiap bayi itu jadi dalang gitu. Apa yang ibu harapkan dari seorang Kintus gitu? Ya, sebagai ayah dari anak-anak kedepannya, bagaimana untuk bisa membagi waktu, bagaimana anak nanti kedepannya lebih ada, lebih mesra lagi mungkin? ya bisa, harus, itu yang kita harapkan. Yang Selalu berkumpul, tidak harus setiap hari, tapi berbagai kegiatan yang intinya anak-anak kan kalau pas liburan kita kumpul bareng, momennya tidak terlewatkan begitu ya. Tetap kita harapkan adalah untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak. Luar biasa, keluarga yang kompak ini juga peran khusus nih dari seorang sang pendamping, karena tugasnya banyak. Kalau kayak Bu Nur ini tidak hanya sebagai istri dari seorang bupati, tapi juga ibu dari anak-anaknya yang sibuknya luar biasa. Oke deh, kalau gitu Anda juga bisa menyaksikan banyak sekali inspirasi hanya di Sang Pendamping di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih, saya Nitya Anissa. Boleh aku diajarin ya? Gimana caranya? Mental.